Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para hadirin, para jamaah, alhamdulillah kita pada kesempatan yang mulia ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya dan juga keluarga. Hadirin jamaah sekalian, Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar zaman tabi'in, beliau pernah menyampaikan satu nasihat yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Beliau mengatakan, innama antal ayyam idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du nafsik. Sesungguhnya kalian, ya, kamu dan saya, kita semuanya itu adalah kumpulan daripada hari-hari, ya. Jadi kita ini adalah kumpulan daripada hari-hari. Ketika satu hari itu lewat, maka hilanglah bagian daripada hidup kita. Kulon jenengan ini kan sudah dipastikan oleh Allah batas maksimal kita ini hidup sampai kapan, gitu. Nek jenengan ditawari kira-kira, tawari misalnya, sampai niku pengen urip pirang tahun kira-kira, jenengan njaluk pirang tahun, Pak? Kira-kira sampai njaluk sampai umur piro? 700 kirang kaliatus. Umur itu kita sama-sama tidak tahu kapan itu akan kita finishnya kapan. Ya, pertanyaannya bukan lama atau tidaknya, tapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita itu. Karena kalau sudah lewat satu hari, maka hilang daripada diri kita. Misalnya jenengan kula niki batasi umur 70 misalnya. Jenengan sakniki umur pinten? Karek ngenteni ae. Nanti finishnya kita 70. Lah kira-kira persiapan kita itu sudah sampai sejauh mana? Apa bekal yang kira-kira sudah kita siapkan menuju itu? Padahal kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini jauh lebih lama, jauh lebih abadi. Kayak kan dalam surat Ad-Duha itu kan disampaikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih lama daripada kehidupan dunia. Kehidupan kita di dunia ini, dawuh Kanjeng Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu paling antara 60-70. Niku. Lha ono sing lebih, Sat. Ya berarti bonus. Bonus. Tapi rata-rata antara segitu. Ini nasihat penting buat kita, bahwa hari-hari dalam agama kita ini yang kita lewati ini itu sebenarnya oleh Allah sudah disiapkan hari-hari istimewa bagi orang-orang yang beriman. Hanya saja kita seakan-akan menyamakan
ya, menyamakan hari-hari itu. Padahal hari-hari itu pasti punya keistimewaan. Contoh hari Rabu sama hari Jumat sami to mboten? Ya beda. Bagi orang-orang yang beriman, mereka faham bahwa yaumul Jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat itu tuannya hari. Pimpinane para hari itu dina Jumat. Nah, makanya orang yang beriman, hari Jumat itu betul-betul disiapkan. Dia memaksimalkan apa yang akan dilakukan di hari itu. Ini terus guru kula nek wis mlebu dina Jumat iku beliau tidak berpikir tentang urusan dunia. Dipikir ngaji, zikir, wiridan, ibadah, sholat dan sebagainya. Karena kan dalam surat Al-Jumu'ah, itu Al-Quran kan nonton surat Al-Jumu'ah. Biasanya kalau ngimamin termegi kalau waos nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, nek sampean diundang, nek sampean dijak salat Jumat, ayo ndangake salat Jumat. Wis tinggalno baik, tinggalkan perdagangan, bisnis, jual beli, tinggalno ayo ndang salat. Nah, istimewanya di situ kemudian Allah melanjutkan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Nah, dina Jumat niku nek jenengan pengen bisnis barokah, nek menurut ayat ini lakukan setelah sholat Jumat. Karena disitulah ada fadl Allah, disitu ada karunia Allah yang besar yang Allah siapkan untuk kita umat Islam. Makanya kita kalau merenung ayatnya, nek pengen bisnis kita, usaha kita berkah, mari Jumat itu maksimalkan untuk kita melakukan aktivitas. Nek jenengan kita hidup di dunia butuh dunia gitu, butuh dolek rezeki, butuhan, lakukan. Tapi dilakukan setelah sholat Jumat. Nek sadurunge Jumat, fas'au ila dzikrillah, lebih baik kita banyak untuk zikir kepada Allah. Istilahnya fas'au. Fas'au itu bukan famsyu, bukan berjalan, tetapi lari-lari kecil. Nek esok rodok cepet. Ya, untuk apa? Zikrillah, untuk zikir nang Gusti Allah. Pun iki mukadimah mawon. Sekedap malih niki kan kita memasuki 1 bulan mulia. Nggih, bulan apa? Bulan apa, Pak? Bulan Rejab. Bulan Rejab. Kapan bulan Rejab nih? Buatan semerap. Gak tau dipikir soalnya dianggap podo. Jadi baru coba Saban baru podo. Lah niki memang saya sendiri kadang begitu. Gak patut memperhatikan, padahal itu istimewa. Bulan Rajab Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati minha arba'atun. Bulan itu ada 12 dan di antara 12 itu ada 4 bulan mulia dalam Al-Qur'an. Napa 4 bulan mulia niku? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kalian Rejab. Nggih. Rejab niku kapan? Insyaallah nih hitungan kalender itu Ahad depan. Ya, Ahad depan. Minggu ngajeng niku lho. Nah, itu kan. Minggu ngajeng. Nah, karena itu bulan mulia, itu bulan istimewa, makanya Kanjeng Nabi ngajari kita apa yang akan kita lakukan di bulan Rajab agar kita ini sebagai orang yang beriman itu memaksimalkan hari-hari di bulan Rajab. Nggih. Aja sampai
dipadakno ae digeratak padha ae. Karena ini guru-guru kula riyen kalau sudah masuk Rejab biasanya aktivitas-aktivitas yang sifatnya apa ya, sifatnya yang untuk susu gitu enggak mau. Termasuk ngapunten Gus Baha itu kalau sudah Rejab ngajinya libur biasanya. Kalau biasanya kan ada ngaji setiap 1 bulan sekali, itu nek Rejab biasanya sudah libur. Biasanya ngoten. Karena betul-betul menyiapkan Rejab, manten Rejab napa? Syaban, manten Syaban napa? Ramadan. Jadi disiapkan mulai dari Rejab. Ini Kanjeng Nabi mengatakan ya bahwa Syahrul Rajab itu Syahrul Zara. Bulan Rejab niku bulan menanam. Ya. Bulan Sa'ban bulan As-Sakyu, menyirami, ngemes, niku bulan Sa'ban. Bulan Ramadan bulan hasad, bulan memetik. Napa memetik niku? Manen. Nah, lalu Rejab kita ndak mau nanem, Sa'ban ndak mau ngemes, terus yang dipanen nopo? Makanya Rejab niki ibaratnya pintu masuk, startnya kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Jadi para bapak, para ibu ngilingaken mawon, ngimutaken kula jenengan bahwa sebentar lagi kita masuk bulan Rejab. Apa yang dilakukan Ustaz kalau bulan Rejab? Yang pertama, di hari pertama bulan Rejab itu hari yang istimewa. Sayyidina Ali mengatakan ada 5 malam. Jika kita mau doa di malam itu, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi jenengan kok mau berdoa di malam 5 ini, doa kita insya Allah mustajabah. Kapan 5 malam itu? Yang pertama itu malam Idul Fitri, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam pertama bulan Rejab. Nah, malam pertama tadi Sabtu malam Ahad besok nek saged pakai zikir wonten kok aurat yang diajarkan oleh ulama untuk dibaca di malam pertama bulan Rejab. Wonten dan kitab Kanzun Najah wa Surur niku wonten bacaan doa-doa yang dianjurkan dibaca di malam pertama bulan Rejab. Baca karena malam itu malam istimewa, malam mustajabah doa. Ya, kita sebagai orang beriman ya kita upayakan jangan sampai di malam itu kita melakukan aktivitas yang naudzubillah ya. Aktivitas yang kemudian mengarah kepada kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Karena bulan mulia, kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Pun juga demikian kejelekan. Ya. Makanya kalau kita sampai nyun sewu bulan Rejab kok ngerasani wong, iku dosane ya double-double. Bulan Rejab kok maido wong, dosane ya double-double. Bulan Rejab kok sedekah, pahalanya double-double. Bulan Rejab kok jenengan poso, dosa pahalanya nggih double-double. Jadi itu salah satu keutamaan kemuliaan bulan Rejab. Jadi malam pertama doa. Salah satu doa yang istimewa, yang sederhana, insya Allah mungkin jenengan sudah hafal, yang dianjurkan yang kita baca setiap hari ya, setiap pagi dan sore itu doanya sedikit. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Saged Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pun niku gampang. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Niku diwaos ping pinten? Ping 7 dosa. Ya. Ping bener. Karena bulan Rejab ini juga dikatakan sebagai Syahrut Taubah,
syahrul istighfar, hari-hari di mana, bulan-bulan di mana kita dianjurkan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu taala, njaluk ngapura nang Gusti Allah. Nek bulan Sa'ban itu bulan di mana kita dianjurkan banyak membaca sholawat. Kenapa? Karena perintah ayat tentang sholawat itu turun di bulan Sa'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu di bulan Sa'ban. Kalau bulan Ramadan kita dianjurkan banyak membaca Quran karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Lain itu resep istighfar. Yang paling bagus ya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku nek sing paling bagus sayyidul istighfar, pimpinannya istighfar, tuannya istighfar. Nah, angel ya sing mau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi kenapa kok kita dianjurkan itu? Ya karena kita tahu bahwa kita ini banyak dosa, kita ini banyak khilaf. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita sebelum masuk bulan Ramadan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya tambah sedikit ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Usfuriyah, Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Ini wonten hadis insyaallah jenengan pun hafal karena prakteknya mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Al-hadits al-khamis wa salasun an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala, Kanjeng Nabi dawuh, man qala hina ya'wi ila firashi. Barang siapa yang membaca saat ia hendak terlentang di atas kasurnya. Kalau pas kita lagi leye-leye, apa namanya, mau tidur itu loh Pak, ya wila firasyiku yes, sedang mau tidur itu, kok jenengan maus ini astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafal nggih? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini mau tidur baca itu. Ghafarallahu dzunubahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Tahu buih ya di lautan, untuk segoro nih lah, semerap nih, itu jumlahnya berapa? Jumlahnya pinten? Kuwata, nggak bisa kita hitung. Masih dosa kula jenengan kados ngonten, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Wa in kanat misla adadi waraqil asjar, meskipun dosa-dosa kita itu seperti daun-daun yang ada di pohon. Satu pohon mawon jenengan tingali pohon dan ngajeng nih, jumlahnya pinten nih, itu baru satu. Hari sak dunya ini kira-kira berapa pohon? Lha dosa kula jenengan sak monten niku lho, di ngapura nang Gusti Allah.
Wa in kanat misla adadi romalin alijin, meskipun seperti bilangan pasir yang bertumpuk. Pasir sak sekrop niku jumlahnya ben sak sekrop gak gitu lah niku sak tombok niku jumlahnya. Masya Allah, niki rahmati Gusti Allah dateng kula panjenengan. Jenengan diajari Kanjeng Nabi, masih kula jenengan iki dosane akeh, ojo sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku saged dosa wis bano menisan, kok jak ngono. Masih kita banyak dosa. Allah itu masih memberikan ruang terbuka untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat misla ayyamid dunya, meskipun seperti hari-hari dunia. Saat ini sudah tahun berapa? 2025. Ini pirang dino ini. Harinya ada berapa? 1 tahun 365 hari. Ping 2025. Ini piro? Sekak kok ngitung ngene. Belum lagi sebelum Masehi, itu sepiro. Belum lagi ke zaman Nabi Adam, sepiro. Sebelum lagi, jadi kita tidak tahu. Jadi sebanyak itu loh dosa kita. Itu insya Allah dimaghfirah Gusti. Niko. Nah, hadis niki napa? Niki satu pelajaran penting dari Kanjeng Nabi untuk kita umatnya. Jenengan itu diberikan kesempatan oleh Allah. Dosa kula jenengan iki kata napa mboten sih? Kata apa mboten? Kata. Dosa saya, dosa jenengan, kita semuanya itu banyak dosa. Loh kok sakit banyak dosa? Loh nggih. Kita ini disadari atau tidak, urip 24 jam elingi Gusti Allah itu kira-kira akendi eling Gusti Allah mbek eling HP kira-kira. Kita ini sholat aja nyun sewu, kadang kita sholat sik mikir liyane, kadang lho nggih, kadang nek jenengan paling boten, nek kula kadang sholat kadang Allahu Akbar sik ngeling, sing dieling dudu Gusti. Apalagi aktivitas kita ngobrol, cangkruk, HP-nan, eling Gusti Allah. Padahal Gusti Allah mengatakan wala takum minal ghafilin. Menungso, umatku, hambaku, ojo sampean termasuk wong sing ghafil. Wong sing ghafil iku apa? Wong sing lali, melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Lha kula jenengan iki lali ping pira ae. Masya Allah. Banyak dosa kita itu sangat banyak. Kita diajari Nabi, ayo mumpung kita ini mau masuk bulan Rajab ya, mulai dari yang seperti ini. Jadi aurat wirid yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur itu juga tidak kalah banyaknya ya. Kita ini kan seringkali nek wiridan pada sholat, padahal sebelum tidur itu juga perlu wirid. Apa kok perlu wirid? Loh, kita ini kalau mau tidur itu kan sudah kehilangan kesadaran semuanya, toh nggih. Wonten ta mboten tiyang tilem terus mboten tangi malih? Wonten ta mboten? Ada. Jenengan nate ningali tiyang ngoten, turu gak tangi. Wis budal. Wonten ta mboten? Kathah. Lah makanya sebelum tidur kita diajarkan nih, saat durunge turu kita ini dalam kondisi suci, ini saged kondisi berwudu maksudnya. Nah nek pengen ngonten-ngonten niku Ustaz, ya gak apa-apa. Nek sampean malam itu langsung mau mandi boleh. Nek gak mandi, misalnya kok aku adem gak kuat Ustaz misalnya, ya sampean cukup wudu mawon. Setelah itu tidur enggak apa-apa.
Jangan sampai kita tidur dalam kondisi tidak berwudu, tidak suci. Usahakan. Angko nek sampeyan wis turu ngentut, wis gak apa-apa wis turu. Kate apa maneh jenenge wong turu. Ya usahakan. Pantun niku kita doa, termasuk doa-doa yang diajarkan niki membaca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Loh ini biasanya kita baca setelah sholat. Nah ini diajarkan Nabi dibaca sebelum tidur. Insyaallah ya. Karena para ulama mengatakan kalau kita ini malam hari ndak bisa bangun, kula jenengan dalu kesok tangi untuk takarub kepada Allah, untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Itu faktor terbesarnya, itu bukan karena capek. Faktor terbesarnya adalah kita banyak dosa. Banyak dosa. Makanya minta sama Allah. Ya, baca istighfar. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek angsal ilmu ngenten niki langsung praktek. Nggih kula sugandi sing langsung praktek sing gampang-gampang mawon nggih. Langsung praktek. Ngenten niki langsung kula praktekno, kula mau ngenten niki kula awale ngaos ten lare-lare. Tak delok ya Allah. Sederhana, nasihat dari Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi itu rahmatnya kepada umat itu luar biasa, diajari umatnya. Kanjeng Nabi kira nek jenengan kula niki dosane akeh diajari. Ngene lho Jong, nek kamu dosamu akeh iki lho wajanen. Seakan-akan nasihat Kanjeng Nabi ten kula jenengan niku. Iki lho. Jadi itu. Sakit ya dipraktekkan. Meskipun cuman satu kali. Makanya ulama mengatakan ilmu manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Meskipun cuman satu kali. Syukur-syukur diamalkan terus. Syukur-syukur. Aurat sebelum tidur diantaranya yang lain adalah dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, itu pernah saya baca, itu kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hafal nggih? Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca 21 kali. 21 kali. Di antara keutamaannya ya insya Allah kita dijaga oleh Gusti Allah. Kita dijaga. Karena kita tidur ini kan kita tidak tahu. Kita ini mau dimangsa apa kan kita nggak tahu. Ya kan moro-moro ulo misalnya mlebu nang omahe awake dhewe sampean dicatok, bisa ndak kira-kira? Sangat bisa. Jenengan maos ngoten niku dilindungi oleh Gusti Allah. Bahkan dari maling. Ya. Omahe sampean kan ya nyuwun sewu, ya viral-viral video niku kan kadang maling-maling niku kan malam hari kan di saat kita istirahat. Maos niku mau Bismillah ya Allah, rumah saya, diri saya tak pasrahkan jenengan. Dijogo mbek Gusti Allah. Dan sing paling istimewa, sing kita insya Allah terhindar dari kematian mendadak. Wonten ta mboten tiyang mati mendadak nih? Nah niku. Nah itu mudah-mudahan nggih nyuwun mudah-mudahan. Ya. Ya semuanya kita nggak pernah minta, tapi kan kalau bisa ya kita ini matinya ya normal gitulah, ya loro opo gitu. Mendadak ini kan kalau persiapan, Pak. Ya semuanya kita nggak ada yang tahu, cuman kan kita minta sama Allah, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nasihat-nasihat sederhana dari Nabi, dari para ulama untuk kita, ayo kita sedikit-sedikit praktekkan. Ya, meskipun masih banyak wirid-wirid yang lain, ya termasuk yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah
Sayyidah Fatimah itu pernah mengeluh kepada Kanjeng Nabi, ya abi wa ya abati, wahai ayahku, berikanlah aku budak. Saya kan dulu kan zaman itu kan ada budak-budak gitu kan. Aku nyuwun budak setunggal mawon, lapo londo. Saya ini pekerjaan rumah saya sangat berat di rumah. Aku iki ngasuh anak, wis ngene iku masak dan sebagainya. Saya lelah. Apa kata Kanjeng Nabi? Ngene lho, Nduk. Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Waca sampai nek maca ngono kok tangi turu sampai memiliki seperti kekuatannya 100 laki-laki. Kuat, tangi turu gak lemes ya. Nah ini ajarannya Kanjeng Nabi ya, masih banyak ya, ya termasuk maca ayat kursi dan sebagainya. Jadi para alim kita, ulama-ulama kita, zikir sebelum tidur itu tidak lebih sedikit daripada zikir setelah sholat. Zikir sebelum tidur, sebelum tidur betul-betul dilakukan untuk zikir dulu, baru istirahat. Ya, itu mereka. Ini kula jenengan kan saisoe lah ya, gas. Pokoknya sing ngantuk kadang gak kerasa nek turu. HP-na nomor-nomor ngletak, nonton TV nomor-nomor duduk TV ini awak dhewe ndelok TV tapi TV ini ndelok awan dhewe. Ndelok bal-balan dalu keturun. Yes, itulah kita ya. Yang diajari Nabi pelan-pelan dirubah. Nek iso sadurunge turu itu kita persiapkan betul agar supaya kita saat tidur benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pun lanjut ke rojab tadi. Apalagi selain istighfar kita juga dianjurkan nek saged poso. Saged poso? Poso. Poso Pak, pemanasan Pak. Nek mboten pemanasan niku kaget jenengan. Ibarat mesin gak tahu dipanasi langsung digawe melayu nang ngene sepeda motoran terus mari mobilan langsung nang Jakarta. Ya iso nang tengah dalan. KO ya, kena asam lambung iki lah. Dipanasi sih. Berapa hari puasanya sak kersa jenengan? Nggih. Nek terus Mbah Mun iso mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nek iso. Nek gak kuat tanggal 1 dan tanggal 10. Nek gak kuat ya tanggal 10 nih ae. Nek gak kuat. Napa kok tanggal 10? Karena dalam riwayat dikatakan di tanggal 10 bulan Rajab itu Allah meniupkan ruhnya Kanjeng Nabi ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah. Sebagai wujud rasa syukur kita sebagai umat Kanjeng Nabi, kita puasa untuk apa? Rasa syukur kita hadirnya Kanjeng Nabi dalam bentuk wujud beliau ditiupkan ruh dalam rahimnya Sayyidah. Niku terus Mbah Mun ngoten. Nek saged. Nah, kangelan ngitungi zat ya Senin Kemis. Kangelan zat Ayamul Bait 13, 14, 15. Sik kangelan wis tak karepe nyeneng. Sepokene iso poso. Minimal niku wae. Minimal tanggal 10. Nomor tanggal setunggal. Ini tanggal setunggal abot kowe dina Minggu. Perayaan niku abot ta mboten nek poso? Mboten mestine perayaan nang omah kan. Mestine winjing Ahad. Gitu. Terus kita juga dianjurkan berdoa sebagaimana doa yang biasa kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Okay. Pun niku mawon ingkang saged kula sampaikan, monggo nek badhe wonten diskusi, sharing silahkan nggih. Yeah.
Nih kalau disiapin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak ngantuk, saya ngisi. Dan semoga jamaah sekarang sehat walafiat, termasuk Ustadz. Menggarisbawahi pembicaraan dari Bapak Ustadz, masalah kematian. Kematian itu katanya sekarang makin data. Semuanya itu yang menentukan Allah atau pribadi kita. Ke satu. Kedua, untuk memperpanjang usia, Terus Pak Ustadz, sepertinya tadi amalan, terus amalan. Itu amalannya apa? Jadi tolong Pak Ustadz, kalau memang punya amalan sebelum ke sini, itu istilahnya semacam direkap, diberikan ke takmir. Masalahnya jamaah semua tidak hafal. Ada yang jamaah yang penting sholat atau enggak. Tolong. Tadi Pak Ustadz bilangnya harus berdoa. Yang ketiga, apakah Ustadz itu setiap mau tidur apa juga sudah ambil wudhu? Saya terus terang aja Pak, terus terang aja untuk pribadi saya dalam keadaan ngantuk kok mau wudhu. Soalnya apa? Kalau somai orang raup itu tidak bisa tidur tambah seger. Sekarang contohnya saya perjalanan jauh, berhenti ya raup biar tidak ngantuk. Ya kalau malam itu Pak Ustadz apa sudah melaksanakan? Yang keempat Pak Ustadz, kematian itu biasanya pada umumnya orang kalau mati malam Jumat itu katanya baik. Betul apa enggak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah berfirman, "Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim." Ajal itu kita sama-sama tidak tahu. Ya. Kalau sudah waktunya, Allah mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Gak iso ditunda, ya gak iso diakhirkan. Artinya tidak bisa diakhirkan atau dipercepat, tidak bisa. Lah, yang kita minta sama Allah itu kan bukan kita bukan kita ini menolak kematian, tetapi kita minta sama Allah semoga proses menuju itu kita benar-benar dijaga sama Allah agar supaya kita husnul khotimah. Nah, tadi yang saya sampaikan itu doa ini pun kula sampaikan mau membaca Bismillahirrahmanirrahim ping pinten 21 kali. Lah kan hafal jenengan, hafal ta mboten? Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur itu diantara amalannya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim niku memiliki keistimewaan, keutamaan. Di antara keutamaannya adalah ketika kita baca sebelum tidur tadi, Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, rumah kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Juga termasuk mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kematian yang mendatang. Itu yang selanjutnya tentang wudhu sebelum tidur, apakah jenengan sudah melakukan? Ya, alhamdulillah tahadus. Nggih. Langge kula padha. Nggih, siap. Ya, alhamdulillah tahadus bin nikmah. Ini menceritakan diri sendiri itu namanya tahadus bin nikmah, karena ditanya ya insya Allah saya
upayakan ya kalau sebelum tidur dalam kondisi berwudu. Insya Allah setiap malam saya upayakan. Karena itu juga saya lakukan untuk anak-anak saya. Saya ingatkan terus, ayo kamar mandi dulu, pipis dulu, wudu dulu dan lain sebagainya. Ngajari ya. Karena saya ngajari anak saya meraktekkan. Maksud aku ngajari kayak meraktekkan. Jadi itu. Apakah setelah wudu nanti gak tambah seger? Makanya kita wudu biar supaya nanti kita tidak langsung tidur, baca wirid tadi dulu, zikir dulu. Engko wis wae ngantuk lak turu. Jane turu iku gak masalah nek kula lho, nek kula piyambak lho ya. Gak masalah ngombe kopi tagak. Aku masih nek ngantuk diombeni kopi tetep turu kula nih. Soalnya kadang ngantuk diombeni kopi tetep ngantuk. Kula perjalanan ngono ngomantuk ngombe kopi. Ya paling efeknya berapa mari ngono turu. Soalnya kadang ngantuk ya turu. Ya pakai wudu dulu itu. Ngonten Pak. Jadi memang kematian itu rahasia Allah. Yang kita persiapkan bukan kapannya, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan menuju itu. Ya. Makanya ini kan kita sharing ya hari-hari yang Allah berikan fasilitas kepada kita agar supaya usia kita itu berkah. Umur itu bukan masalah panjang dan pendeknya. Umur itu masalahnya adalah di keberkahannya. Imam Nawawi radhiyallahu an, beliau pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi dan sebagainya. Itu usianya cuma 45 tahun. 45 tahun. Tapi karyanya hidup hingga saat ini. Hanya beliau Masya Allah mendapatkan kenikmatan Allah yang luar biasa. Ulama menghitung antara usianya Imam Nawawi dengan karya kitab yang beliau tulis itu ya, dihitung hari itu. Beliau itu menulis setiap hari 40 lembar. Itu mulai bayi procot sampai beliau meninggal dunia. Itu satu harinya 40 halaman. Tapi kan tidak mungkin bayi langsung nulis, kan tidak mungkin. Menunggu beliau balik dulu, menunggu beliau ngalim dulu baru nulis. Intinya beliau memaksimalkan waktu beliau untuk ilmu. Ya. Lah kita, nih monggo, sebisa kita. Karena kita memang bukan ahli ilmu, karena kita bukan ulama. Ya kita manfaatkan untuk zikir nang Gusti Allah, takarub nang Gusti Allah. Intinya hidup kita ini jangan sampai terbuang sia-sia. Intinya harapannya waktu yang kita lewati ini ayo kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Manfaat untuk diri kita sendiri, juga manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini terus guru kula. Kita ini mau dikenang orang anak-anak kita itu seperti apa? Jenengan kula niki lho. Kan nanti kita meninggal, kira-kira dikenang sama anak cucu kita itu seperti apa? Oh bapakku, apa kenangannya seneng bapak sampean? Apa ya? Karo aku bapakku. Kan ojo sampai ngoten lho. Dikenang sebagai apa? Oh bapakku itu seneng zikir. Oh bapakku itu istiqomah jamaah. Oh bapakku senengane qiyamul lail. Oh bapakku. Lah kenangan-kenangan itulah yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat mereka meniru kegiatan positif yang kita lakukan. Untuk sampai dikenang, oh bapakku senengane game online. Senang. Yes, naudzubillah min dzalik. Itu. Jadi monggo ya saya menasihati diri saya pribadi dan panjenengan sedaya, monggo kita manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi sebentar lagi kita masuk bulan Rajab niku. Assalamualaikum. Itu masih ada 2 pertanyaan. Jadi saya tolong Ustadz jangan ke lainnya, disingkat aja Tat. Soalnya waktunya. Nggih. Yang tolong. yang apa Pak? Jangan beri pandangan yang lainnya. Saya ngerti sudah. Yang penting pertanyaan saya disingkat aja biar cepat. Soalnya waktunya sebentar lagi kan sudah jam berapa Tat? Kadang-kadang Ustadz ada kegiatan lain. Tinggal 2 Tat.
Yang dua yang mana yang belum, Pak? Amalan. Oh, itu baik atau tidak? Nggih. Itu katanya amalnya bagus. Biar ada peminat atau kiai pun belum tentu meninggalnya atau Nggih. nah, itu Pak. Nggih. Nggih memang. Yang satunya katanya kalau orang tidak melaksanakan sholat apapun alasannya itu katanya matinya su'ul khotimah. Betul apa enggak? Tolong disingkat aja Tat waktunya. Terima kasih. Nggih. Yang pertama meninggal malam Jumat itu apakah baik? Baik. Nggih. Niku saya. Apakah yang hari yang lain tidak baik? Ya tetap baik. Cuman memang ada keistimewaan kalau meninggal di hari Jumat itu. Kalau ya guru-guru kita mengatakan nek meninggal Jumat itu menunjukkan bahwa dia orang soleh. Tapi kalau meninggal hari Selasa itu menunjukkan bahwa dia orang alim. Karena ulama itu biasanya meninggalnya hari Selasa. Nek orang soleh, wong apik iku dino Jumat. Sing paling apik ndi wallahu alam. Ini kan kita sama-sama ndak tahu ya. Apakah yang hari yang lain tidak baik? Ya tetap baik lah. Insya Allah nek husnul khotimah dino apa iku padha apik. Kanjeng Nabi meninggalnya hari Senin. Meninggalnya hari Senin. Apa Kanjeng Nabi gak baik? Lu sapa sing wani ngomong ngono? Artinya semua hari itu sebenarnya baik. Yang penting pertanyaannya itu adalah husnul khotimah apa su'ul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang meninggalkan sholat itu pasti su'ul khotimah? Meninggalkan sholat itu kan perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Batas antara wong iman dan tidak iman atau kafir itu adalah meninggalkan sholat. Makanya hati-hati, ojo sampai jenengan ninggal sholat, karena itu berpotensi untuk menjadikan kita menjadi kafir. Karena ada penelitian di Malang itu, wis gak usah tak terus nunggu aku di sini mana. Intinya potensi besar untuk kemudian kita menjadi su'ul khotimah. Itu. Tapi apakah pasti su'ul khotimah? Wallahu alam. Karena yang memastikan itu hanya Allah yang Maha tahu. Ngoten nggih. Tapi potensinya besar ke sana. Ya. Ampun nggih. Terima kasih. Masalahnya ini yang ngomong waktu khutbah itu dasar hadisnya apa? Setiap meninggalkan sholat bentuk apapun itu su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Itu katanya hadis. Nah, sebenarnya pendapatnya Ustaz dengan yang khutbah tidak sama berarti. Setiap kiai pun juga contohnya musbah dengan adsoman tidak sama loh Ustaz. Itu sama kiainya. Itu dasarnya hadis enggak. Maksud saya kan gitu loh. Semuanya kalau mengutarakan apa kan ada dasarnya loh Ustaz. Tidak seenaknya ngomong. Apalagi Ustadz, apalagi khutbah. Setiap meninggalkan sholat itu su'ul khotimah. Terima kasih. Jadi kalau tidak paham terkait yang disampaikan langsung dicantarkan kepada yang ngomong, Pak. Jangan ditanyakan ke saya, karena saya tidak ikut ngomong nanti nggak paham. Bukan keliru, potensinya memang begitu. Jadi orang yang meninggal, karena kan begini, kita ini tidak bisa menjustifikasi orang yang sering minum minuman pasti su'ul khotimah. Berani kita mengatakan gitu? Tidak berani, Pak. Kita nggak tahu, mungkin saat dia mau meninggal dunia lalu Allah memberikan taubat kepada dia, kemudian dia husnul khotimah. Akhir hayat itu kita tidak bisa tahu apakah dia su'ul khotimah apa husnul khotimah. Cuman potensinya ke sana sangat besar. Itu. Paham ya Mas Dulung ya? Jadi apa? Saya belum tahu kalau hadisnya itu. Nggih, belum tahu. Nggih. Jadi saya kira itu nggih, mudah-mudahan manfaat damel kula lan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan sekedhik niki nggih kula anjene sengaja nyampekno sing gampang-gampang mawon, sampekno sing angel-angel gak iso dipraktekno. Sekedhik mugi-mugi manfaat damel kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.